بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتنزل البركات وتحصل النفحات وصلى الله وسلم على سيد السادات وقدوة القادات وعلى آله وصحبه أهل الفضائل والكرامات سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحتى لا تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه منه سبحانه وتعالى برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد hadirin jamaah wal hadirat yang insyaallah mudah-mudahan semua kita yang hadir dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tak terasa kita sudah berada di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan dan kita masih diizinkan dikasih kesempatan sama Allah. Banyak dari kaum muslimin tidak diberikan kesempatan oleh Allah. Ada yang diberikan kesempatan tapi tidak diberikan taufik. Taufik itu adalah pemberian Allah kepada seorang hamba untuk mengerjakan ketaatan. Itu taufik. Jadi kalau seandainya ada orang yang diberikan misalnya waktu luang tapi dia tidak diberikan oleh Allah taufik untuk bisa beribadah di waktu luang itu, maka dia tidak mungkin bisa beribadah. Nah, maka oleh sebab itu kita sekarang sudah dikasih kesempatan sama Allah. Ditambah lagi insya Allah kita bermohon mudah-mudahan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala supaya Allah yang bantu. Kita tidak bisa beribadah dengan diri kita sendiri, dengan kita orang punya tenaga, dengan kita orang punya pikiran. Tapi kita bisa beribadah karena bantuan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan Allah tutup daripada Ramadan kita di tahun ini menjadi Ramadan yang paling terbaik buat kita. Dan insyaallah ini bukan menjadi Ramadan yang terakhir buat kita. Tapi kita berharap mudah-mudahan Allah tetap perjumpakan kita dengan Ramadan yang akan datang. Amin Allahumma amin. Para jemaah ibu-ibu salehah yang insya Allah mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah. Ini kajiannya pagi hari. Memang agak berat hadir pengajian pagi ini, memang berat sekali. Apalagi yang sudah kena sahur. Habis sahur bawaannya bismika Allahumma ahya bismika amut. Itu bawaannya. Tapi ibu-ibu di sini masya Allah diberikan gerakan keinginan hati dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa dimudahkan untuk bisa melangkahkan kaki menuju ke majelis ilmu. Dan kita tahu bersama setiap amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, maka ibadah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini di bulan Ramadan ada satu hari atau satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Sebenarnya istilah ini yang sering kita dengar. Orang kalau bilang malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Ada sebagian ulama mengatakan kenapa kok sudah ada malam ditambah lagi Lailatul Qadar? Ya, padahal Laila itu artinya apa? Jadi kalau kita bilang malam Lailatul Qadar, malam-malam Qadar. Jadi kata para ulama, kalau kita ingin sebut Lailatul Qadar, bilang saja Lailatul Qadar, tidak perlu tambah malam. Atau kalau kita ingin sebut malam, maka bilang malam Qadar. Cuman itu hanya istilah, tidak usah bakalai cuma gara-gara itu. Ya, ulama mengatakan la musyahata fil istilah, tidak ada masalah dalam istilah. Jadi kalau kita di Gorontalo ada istilah-istilah yang mungkin berbeda dengan orang-orang yang membuat istilah di luar sana yang bukan dari negara kita, maka tidak ada masalah. Dan mereka harus maklumi, contohnya seperti halal bihalal. Itu halal bihalal kalau mau dikasih tanya sama orang Arab tidak paham ini apa ini halal bihalal ini. Ya, dia bahasa Arab tapi yang di Indonesiakan sebenarnya. Halal bihalal. Kami waktu itu masih di Yaman bikin halal bihalal. Bikin di Yaman halal bihalal. Kita undang ustadz-ustadz. Kemudian syekhnya bilang, dilihat ini spanduk halal bihalal.
Dia bilang, halal bihalal. Apa itu halal bihalal? Orang Arab pun tidak paham ini halal bihalal ini apa. Padahal diambil dari bahasa Arab. Tapi orang Arab pun tidak paham maknanya apa. Nah, begitu istilah-istilah di Indonesia. Ya, sehingga Masya Allah jadi populer dan itu tidak ada masalah. Baik. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, malam Lailatul Qadar, atau kita sebut dengan Lailatul Qadar ini, sebenarnya saya tanya sama ibu-ibu, turun Al-Quran itu kapan? 17? Bukan Lailatul Qadar. Jadi yang benar mana? 17 Ramadan atau Lailatul Qadar turun Al-Quran? Dua-duanya. Yang bilang 17 Ramadan mana? Bilang Lailatul Qadar? Saya tanya, Lailatul Qadar kapan? Malam terakhir. 10 hari terakhir di bulan Ramadan. 17 Ramadan itu 10 hari terakhir atau bukan? Berarti yang benar mana? Allah katakan, ini kita kalau 10 hari terakhir begini, masjid-masjid itu biasanya baca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Apa artinya? Kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi kami turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Jadi sebenarnya ini 17 Ramadan atau Lailatul Qadar turunnya Al-Quran? Ini banyak sekali yang tanya, Masya Allah. Bahkan setiap tahun ditanya, padahal saya sudah pernah jelaskan tahun kemarin, tapi tahun ini masih ada juga masuk SMS, masuk DM dari orang, ini gimana ini yang benar, 17 Ramadan atau Lailatul Qadar turun Al-Quran? Maka dijawab oleh para ulama, bukan saya yang jawab, ulama. Kita lihat hadirin, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dengan 2 tahapan atau 2 proses. Pertama tahapan, yaitu Allah turunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfud ila sama'id dunia, ke langit dunia. Lauhul Mahfud itu para ulama mengistilahkan langit ke-7. Diturunkan ke langit dunia diistilahkan Baitul Izzah. Itu proses pertama. Dan Allah turunkan proses pertama itu diturunkan keseluruhan 30 juz. Keseluruhan 30 juz, belum sama Nabi Muhammad ini. Ini masih ke langit dunia. Dan itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Ini proses yang pertama. Nah, ini belum sama Nabi Muhammad. Jadi itu diturunkan jumlatan wahidatan secara keseluruhan. Ya, bukan berangsur-angsur. Nanti tahapan yang kedua, proses yang kedua diturunkan sama Nabi Muhammad itu secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Nabi Muhammad di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Berdakwah 13 tahun, di situ sudah mulai turun Al-Quran. Kemudian di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Berarti kalau digabungkan 23 tahun. Maka Al-Quran yang turun sama Nabi 30 juz itu selama 23 tahun. Tapi dari Baitul Lauhul Mahfud atau langit ke-7 ke langit dunia ke Baitul Izzah itu jumlatan wahidatan secara keseluruhan 30 juz. Cuman dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW itu secara berangsur-angsur. Dan yang pertama kali yang diterima sama Nabi SAW ketika di mana ayat pertama turun? Ghafira Iqra, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Berarti 5 ayat ini yang turun pertama. Dan itu yang turun kepada Nabi Muhammad dari langit dunia kepada Nabi Muhammad pertama kali itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 pada 17 Ramadan. Gitu. Nah. Jadi begitu sudah. Jadi semua clear masalah. Oh, ternyata begitu. Ya kan? Nah, jadi tidak salah ada orang mengatakan Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar, tidak salah. Kita katakan iya, memang Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar, tapi belum sama Nabi Muhammad itu. Itu masih ke langit dunia Allah turunkan. Nanti dari langit dunia kepada Nabi Muhammad itu tanggal 17 Ramadan yang pertama kali tapi ya. Tapi setelah itu beda-beda bulan. Masa 17 Ramadan terus, berarti cuma setiap tahun 1 kali berarti kalau 17 Ramadan terus, tidak. Hanya pertama kali 17 Ramadan. Bisa difahami ya Ibu ya? Nah, itu dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Jadi saya baca, saya cari rujukannya, ternyata saya temukan di situ.
Ya, baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalilnya mana? Kalau 17 Ramadan itu yang pertama kali turun sama Nabi Muhammad. Ya, disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jikalau engkau beriman kepada Allah dan apa yang telah kami turunkan, wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal talqal jam'an." Dan apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Furqan. Apa itu hari Furqan? Yaumal talqal jam'an. Hari Furqan itu adalah yang membedakan mana yang hak, mana yang batil, yaitu ketika peperangan Badar. Perang Badar itu 17 Ramadan. Maka apa yang kami turunkan sama Nabi Muhammad, kata Allah, itu pada Yaumul Furqan atau pada waktu perang Badar. Sama dia punya waktu, artinya 17 Ramadan. Walaupun memang ya ini 17 Ramadan ini terjadi peperangan Badar, dan ini sejarah besar. Ya, sungguh rugi kalau kaum muslimin tidak tahu ini sejarah ini. Ini kadang-kadang saya gini cuman sering lihat orang-orang memperingati misalnya nuzulul Quran, atau bikin misalnya, oh ini hari bikin status nuzulul Quran, tapi dilupakan bahwa 17 Ramadan juga bertepatan dengan perang Badar. Dan itu perang luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita lihat dalam sejarah, perang ini perang yang bantuan Allah itu luar biasa. Sampai-sampai disebutkan tidak ada peperangan yang Allah turun tangan langsung selain perang Badar. Artinya saking banyaknya pertolongan Allah ketika itu. Bapak Ibu tahu, pasukan kaum muslimin ketika itu hanya 313. Melawan pasukan dari kaum Quraisy yang ketika itu di Mekah, pimpinannya Abu Jahal, ya kenapa Abu yang lain? Ya, pimpinannya itu dari orang-orang petinggi-petinggi Quraisy. Bayangkan pasukan orang Quraisy ketika itu 1000. Yang dilawan dari kaum muslimin hanya 313. Kira-kira kalau pakai logika ya kalah pasti kaum muslimin. Tapi Masya Allah, dan sebenarnya Nabi Muhammad tidak ada niat untuk perang. Dan itu perang pertama kali. Nabi Muhammad tidak mau perang. Di Mekah saja 13 tahun Nabi Muhammad tidak mau perang. Sampai di Madinah, ya karena diajak perang ya sudah Nabi Muhammad terima. Ahlan wa sahlan. Ya, waktu itu Nabi Muhammad berdoa, dalam Al-Quran dikatakan surat Al-A'raf, "Istataghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfi minal malaikati murdifin." Itu Nabi Muhammad, Bapak Ibu tahu, beliau berdoa malam hari. Padahal pertolongan Allah itu sudah pasti. Besok itu akan menang. Bayangkan itu malam Jumat. Perang Badar itu terjadi waktu hari Jumat, subuh. Nabi Muhammad doa malam hari, mengangkat tangan beliau sampai-sampai surban beliau, rida yang melilit di badan beliau jatuh. Kata Allah, ketika kamu wahai Muhammad minta kepada kami, fastajaba lakum, kami ijabah doa kamu. Anni mumiddukum bi alfi minal malaikati murdifin. Kami kirimkan bantuan pasukan tentara Allah sebanyak 1000 pasukan. Malaikat. Jadi malaikat itu Allah turunkan bantu kaum muslimin ketika itu. Yang tadinya 313 dibantu sama malaikat. 500 yang pertama itu disebutkan dalam tafsir dipimpin oleh malaikat Jibril. 500 pasukan berikutnya dipimpin oleh Mikail. Ya, tadi itu Masya Allah. Padahal kalau dipikir pasti kalah karena dibantu sama malaikat. Masya Allah, pertolongannya Allah datang. Itu disebutkan dalam riwayat, ibu tahu. Itu ketika kaum muslimin baru angkat pedang begini. Baru angkat mau tebas kepalanya ini kaum musyrikin. Baru angkat pedang begini, kepalanya sudah putus duluan. Baru angkat pedang begini, kepalanya sudah putus. Ternyata ketika ditelusuri, ditanya sama Nabi, ya Rasulullah, kenapa kami baru angkat tangan begini, baru angkat pedang, tapi kepalanya ini orang sudah putus? Kata Nabi Muhammad, yang bunuh bukan kamu, tapi malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malaikatnya Allah turun tangan di situ. Disebutkan malaikatnya Allah itu, ya ada yang menyerupai manusia, ada yang tidak terlihat. Yang menyerupai manusia itu tinggi besar. Dalam riwayat itu, saya melihat ada satu orang dalam pasukan kaum muslimin tinggi besar, dan saya tidak pernah lihat dia dari kalangan sahabat. Tapi kok dia subhanallah besarnya bukan main, dan disebutkan menggunakan imamah putih, serban putih dililit di kepala mereka. Nah, ini disebutkan di dalam riwayat. Maka oleh karena itu pertolongannya luar biasa, sampai-sampai dikatakan tempat kejadian di mana Abu Jahal mati, di mana Al-Walid mati, itu sudah disebutkan sama Nabi sebelum peperangan besok. Ya. Jadi ketika itu Nabi Muhammad langsung senyum. Perang besok Nabi Muhammad sudah senyum. Kata Nabi Muhammad, wahai sahabat, di sini Abu Jahal akan mati. Di sini Al-Walid akan mati. Semua kaget, ya Rasulullah. Masya Allah, sudah ditentukan sama Nabi di mana Abu Jahal akan mati besok.
Ya, sampai-sampai para sahabat mengatakan, demi Allah, yang ditunjuk sama Nabi tidak bergeser sedikit pun, walaupun hanya 1 jengkal. Pas di mana yang ditunjuk sama Nabi, di situ Abu Jahal mati. Sallallahu alaihi wa alihi. Maka ini pertolongan luar biasa ketika di perang Badar. Ini banyak yang lupa ini 17 Ramadan. Tentang peperangan yang luar biasa, pertolongan Allah. Pertolongan Allah kepada kaum muslimin ketika itu. Baik, kita masuk ke tema dulu. Ini sudah pancing lagi di masalah nuzulul Quran. Ala kulli hal, di sini jamaah sekalian, di bulan suci Ramadan yang penuh barokah ini, sebenarnya ini agama paling ringan. Gitu orang ini agama Islam, agama paling ringan. Kita yang diwajibkan dalam syariat ini, Masya Allah, sholat 5 waktu. Apa lagi? Puasa Ramadan, apa lagi? Zakat, apa lagi? Haji. Ini yang wajib. Haji pun kalau mampu, zakat pun kalau mampu. Kalau tidak mampu, zakatnya tidak wajib sebenarnya. Misalnya dia masuk kategori miskin atau fakir, wajib nggak dia keluarkan zakat? Tidak. Dia wajib menerima, berhak menerima, bukan mengeluarkan zakat. Baik, sekarang jemaah sekalian, ini agama luar biasa. Nabi Muhammad SAW waktu itu ada datang satu orang Badui. Ibu tahu Badui ya? Badui itu orang desa. Ya beda, namanya adat istiadat orang desa itu, Masya Allah, beda sekali dengan orang kota. Ya jangankan ya kita orang saja di Gorontalo, orang dari gunung datang dengan orang kota sama enggak akhlaknya? Beda kan? Ya mungkin orang-orang di desa biasanya teriak-teriak. Atau mungkin kita kasihlah misal, kita orang-orang Sulawesi kejumpa sama orang dari Jawa, itu orang Jawa kadang-kadang goyang kepala begini kalau kita orang ngobrol. Orang kira ada veto, ini ada marah, kenapa ini kok cerita begini, ya kan? Karena begitu, memang kadang-kadang beda setiap daerah. Di zaman Nabi, namanya padang pasir itu orang-orang sering teriak. Jadi kalau jumpa sama orang, teriak-teriak. Pokoknya kalau aku bercerita dengan kawan, itu sering teriak. Maka waktu itu ini Badui datang sama Nabi Muhammad. Ketika dia datang sama Nabi Muhammad, subhanallah, ini Badui saya banyak dengar waktu itu dari guru kami, ada namanya Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Beliau ulama dari Yaman. Ya, ulama besar. Sampai-sampai dikatakan di Indonesia ini rata-rata yang sudah jadi ya orang besar itu pasti dari murid beliau. Sebagian besar yang berdakwah di Indonesia itu pasti murid beliau atau murid daripada murid beliau. Saking alimnya ini ulama. Namanya Al-Imam Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Beliau punya anak namanya Al-Imam Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Alim disebut dengan Sultanul Ulama, sultannya ulama. Itu beliau, Bapak Ibu tahu, kita kan kalau belajar ya mungkin cuman baca. Ada satu orang datang di perpustakaan beliau. Saya sering datang ke perpustakaan beliau kalau di Yaman. Itu kalau saya datang perpustakaannya banyak sekali kitab-kitabnya. Ada satu orang pernah datang, tanya sama beliau begini. Ya Syekh, hal qara'ta hadhil kutub? Wahai Syekh, apakah kamu sudah baca semua kitab-kitab ini? Jawaban dari Al-Imam Imam Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, beliau bilang, pertanyaan kamu salah. Yang seharusnya kamu tanyakan, apakah kamu sudah hafal semua kitab-kitab ini? Bukan baca, tapi hafal. Saking alimnya. Jadi beliau itu menguasai semua kitab. Beliau Kutubus Sittah beliau kuasai, kitab-kitab hadis Bukhari, Muslim, Nasa'i, Tirmidzi, Abi Daud, itu dikuasai semuanya. Nah, satu waktu Bapak Ibu, ini memang kadang-kadang ini saya sampaikan juga untuk diri saya, nasihat kepada ibu-ibu ya yang turun ke medan dakwah. Ini kan Ibu Livi, Masya Allah, dengan kawan-kawan, ini turun ke medan dakwah semua. Jadi sebenarnya kalau kita berdakwah itu jangan baper, itu dia punya. Ini kita orang ini sedikit-sedikit sakit hati, orang singgung sedikit sakit hati. Pokoknya jaga hati. Itu bayangkan Al-Imam Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, beliau jadi imam masjid. Dengan santri-santri yang duduk, habis sholat, beliau zikir. Lagi zikir, baca wirid, tiba-tiba datang satu orang Badui. Ini kejadian di Yaman ini. Langsung ditampar ini, Al-Imam Abdullah bin Umar Asy-Syatiri ditampar sama Badui ini. Kaget, ini salah saya apa? Kok ente tempeleng sama ente? Kok ente tampar sama ini? Apa namanya salah? Kata Badui, ya Syekh, tadi santrimu tempeleng saya ditampar sama santrimu, dan saya pengen coba, begitu tadi santri ada tempeleng, begitu dia punya tempeleng sama saya, katanya. Jadi dengan polosnya ini ada Badui ini bilang begini, jadi ini Habib Abdullah Salim Syatiri bilang,
Ya Allah, berarti kamu kasih contoh sama saya, begitu cara gambarnya saya punya santri sama ente. Dia bilang, iya. Dia bilang, saya mau tanya, kira-kira menurut antum bagaimana itu? Sakit atau tidak itu? Kata Habib Abdullah, sakit. Terus apa yang saya harus lakukan sama santri kamu itu? Coba berikan, karena saya mau balas dulu itu. Saya mau. Kata Habib Abdullah misalnya sudah. Kamu ditampar sama dia dan kamu sudah tampar, saya sudah imbas, sudah halas. Nggak usah lagi kamu tampar dia, pulang-pulang sudah, kamu sudah kelar. Saya sudah maafkan dan insya Allah kamu juga ridho kepada dia. Sampai seperti itu hadirin. Mungkin kalau kita ditampelin begitu bagaimana? Sementara di jalan sebentar dia. Marah ya? Nah ini akhlaknya. Jadi akhlaknya pada berdakwah. Saya pun juga begitu, mungkin saya marah pasti juga. Ya, atau mungkin berdiam. Insya Allah aku dapat diboktor nanti insya Allah. Mungkin begitu. Ya. Tapi Masya Allah ini akhlaknya para ulama luar biasa. Itu saya sering sekali disampaikan. Dia bilang, ente kalau dakwah jangan baper. Pokoknya tahan hati. Jaga hati, mau orang hina, mau orang hujat. Ya sudah begitu. Namanya dakwah. Ya, sampai-sampai kata Sayyidina Ali, kalau engkau ingin semua manusia ridho kepada engkau, nerima kepada engkau, senang dengan kamu, maka kamu orang gila. Karena tidak mungkin orang bisa senang semua orang ke kita. Kalau kita berharap ini semua orang senang dengan kita, itu tidak mungkin, mustahil hadirin. Kalau kita berharap seperti itu, berarti kita orang gila. Nah, jadi jangan sampai berharap begitu. Mau paksa pun, mau kasih paksa bagaimana, mau kasih bayi bagaimana, orang punya diri, tetap ada orang yang tidak senang. Tetap ada orang yang tidak senang. Sebaik apapun kita. Maka ini penting. Jadi kita berbuat baik semampu kita. Mau orang senang, alhamdulillah. Orang tidak senang, ya kita juga ucapkan alhamdulillah, insyaallah. Baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ketika itu ini Badui datang sama Nabi. Dia bilang, ya Rasulullah, sebenarnya yang wajib buat saya ini apa? Maka kata Nabi, yang wajib sama kamu sholat 5 waktu. Yang serupa dengan itu apa? Kata Nabi, tidak ada. Yang serupa ya sunnah. Kamu kalau ingin sholat sunnah, ya sholat sunnah. Oh, tidak ada yang lain, tidak ada. Yang wajib 5 waktu sudah. Selain dari itu yang serupa sunnah. Baik. Terus apa lagi ya Rasulullah? Kata Nabi, puasa. Oke, puasa apa? Puasa Ramadan. Yang serupa dengan itu ya Rasulullah? Kata Nabi, tidak ada. Yang puasa ya sunnah. Puasa Senin Kamis, puasa Ayyamil Bid. Selain itu sunnah. Baik. Zakat, ya kata Nabi, kalau zakat, ya zakat fitrah. Zakat mal. Selain itu, tidak ada. Kata Nabi, sunnah kalau engkau ingin tambahkan amalmu, ya dengan sedekah, dengan berbagi kepada orang yang bukan wajib, maka itu jadi sunnah. Baik. Kemudian, kata Nabi, haji, dan seterusnya. Baik. Kemudian kata Badui ini begini, ya Rasulullah, kalau begitu, saya akan melaksanakan yang wajib, saya tidak mau bikin yang sunnah. Bilang sama Nabi begini, coba bayangkan. Saya mau bikin yang wajib, saya tidak mau bikin yang sunnah. Nabi bilang, oh, baik. Langsung dia berdiri, langsung loncat-loncat, lari. Nabi bilang sama sahabat, aflah, dia menjadi orang beruntung in sodak, kalau memang dia betul-betul yang dia ucapkan. Bayangkan, yang wajib saja itu kita bisa selamat berarti. Kalau kita laksanakan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat kita tunaikan, haji kita laksanakan kalau mampu, surga, selesai. Dan itu kan yang disampaikan sama Nabi, banyak hadis. Ya ada orang tanya, ya Rasulullah bagaimana masuk surga? Kata Nabi, sholat 5 waktu. Ente puasa Ramadan, ente bayar zakat, ente haji kalau mampu, sudah setelah itu ente masuk surga. Karena itu modal hadirin. Nah, adapun kalau kita tambah dengan amalan-amalan sunnah, namanya yafuzu bid darajat. Itu kita bisa naik tingkatan. Surga bertingkat-tingkat pastinya. Ya kalau kita pengen yang bawah ya biasa-biasa standar ya ekonomi ya masuk. Tapi ekonominya rasa VIP kalau di surga tetap. Ya, cuma tidak ada ekonomi, nikmat semua. Ya, jadi memang subhanallah sampai seperti itu. Ya, justru itu kalau kita jangan sampai dengar ini, oh sudah saya tidak mau bikin yang sunnah. Jangan. Sunnah itu kita bisa dapat cintanya Allah. Allah katakan dalam hadits qudsi begini. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibba. Senantiasa hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah sampai aku cinta kepada dia. Jadi ternyata amalan sunnah ini membuat Allah cinta kepada kita. Ya, itu orang-orang soleh. Kenapa bisa seperti itu? Karena amalan sunnahnya banyak.
Dikatakan, kalau aku sudah cinta kepada dia, fa idza ahbabtuhu, kata Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Maka pendengarannya itu adalah pendengaranku. Penglihatannya penglihatanku. Tangannya adalah tanganku. Artinya apa? Telinganya dijaga oleh Allah dari maksiat. Matanya dijaga oleh Allah dari maksiat. Lisannya dijaga oleh Allah dari maksiat. Ini orang yang mengerjakan sunnah. Kalau dia minta kepadaku permintaan, aku langsung kabulkan. Kalau dia meminta kepadaku pertolongan, menghindarkan diri dari segala hal yang merusak atau yang mencelakakan dia, aku akan jauhkan itu semua. Ini bagi orang yang sering mengerjakan sunnah. Di situ kita ini, Masya Allah, di bulan suci Ramadan, ini ibu-ibu kita dikasih diskon sama Allah selama 1 bulan. Kira-kira kalau misalnya ada diskon di mall dan berlaku hanya 1 hari, rame enggak mall itu? Dan diskonnya besar-besaran. Rame atau tidak? Rame. Dan itu batas waktunya cuma 1 hari. Batas waktu cuma 1 hari dikasih diskon sama mall. Pasti kita rame ke sana, Masya Allah, belanja semuanya. Ini Allah kasih kita ini Ramadan 1 bulan diskon. Allah kasih kita belasan ribu daripada pahala yang Allah akan berikan kepada orang yang mengerjakan amalan di bulan suci Ramadan. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan diskon ini. Ya, yang bulan lain kita tidak dapatkan, tapi Ramadan kita bisa dapatkan. Ya, jangan sampai ini sudah menjadi penutup amal. Ini penutup daripada Ramadan. Kalau seandainya kita tidak serius ya mengerjakan amalan, akhirnya kita dikatakan sama Nabi, kenapa Nabi itu kalau di akhir Ramadan lebih semangat. Tapi kalau di awal-awal beliau semangat tapi beda dengan yang lain. Itu menunjukkan bahwa Nabi itu pengen menutup amalnya dengan yang lebih baik. Karena orang itu dilihat dari amalnya itu bukan di awal. Tapi di mana? Di akhir. Namanya manusia itu kalau awal memang semangat, itu tabiatnya. Tapi kalau sudah di akhir, masih semangat atau tidak? Tidak. Justru itu kalau kita lawan nafsu itu, maka kita berhasil di Ramadan. Apalagi ini pancingan dengan pemasak. Kue, bikin kue, hordeng belum ganti, kursi belum rubah, baju. Senggol lagi, Masya Allah. Ini godaannya luar biasa ya. Maka oleh sebab itu jemaah sekalian, ini para sahabat, coba kita lihat bagaimana para sahabat, para tabi'in. Mereka itu Bapak Ibu, 6 bulan sebelum masuk Ramadan mereka minta sama Allah diperjumpakan dengan Ramadan. 6 bulan. Setelah itu, 6 bulan setelahnya, mereka doa kepada Allah agar diterima amal ibadahnya selama Ramadan. Itu para salaf dulu, orang-orang terdahulu dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, kita sekarang ini, Masya Allah, 10 hari terakhir, saya tidak mau bicara panjang. Cuman intinya begini, bagaimana kita tahu bahwa amalan kita itu diterima sama Allah di bulan Ramadan, qabul, dapat hadiah. Kan nanti kan masuk hari raya itu kan kita diberikan hadiah sama Allah. Keberhasilan, predikat, syahadah, ijazah. Apa itu ijazah? La'allakum tattaqun. Itu Allah kasih kepada orang yang berhasil di Ramadan. Nah, maka kita harus tahu, kita ini berhasil atau tidak, bagaimana barometernya. Para ulama mengatakan, kita lihat bukan di Ramadannya, tapi kita lihat di sebelum Ramadan. Kalau kita setelah Ramadan lebih baik kita orang punya diri dari sebelum Ramadan, maka di sini tanda bahwa amalan kita Ramadan diterima sama Allah. Bahwa kita berhasil melaksanakan madrasah Ramadan. Tapi kalau seandainya amalan kita, ibadah kita, diri kita masih sama dengan sebelum Ramadan, maka di sini tanda bahwasannya kita jauh dan tidak berhasil daripada madrasah Ramadan. Nah, ini insya Allah barometernya seperti itu. Jangan sampai salah ini. Kita orang keluar Ramadan, Masya Allah. Sebelum Ramadan khutbah veto, habis Ramadan masih veto. Lebih jahat lagi dari veto. Nah, berarti di sini tanda bahwa Ramadannya tidak berhasil. Sebelum Ramadan, Masya Allah, sering Carlota. Ya, habis Ramadan, Masya Allah, bukan lagi Carlota, maka fitnah basah dikasih bakalai manusia semua. Coba lihat ini. Ini berarti tanda bahwa dia, Masya Allah, tidak berhasil di madrasah Ramadan. Ya, begitu juga misalnya dia sebelumnya, sebelum Ramadan dia kikir, sulit bersedekah. Habis Ramadan, Masya Allah, bukan lagi kikir. So, piita. Akhirnya bukan main. Ya, lebih jahat dari bugili. Kalau bugili ya masih lumayan.
Tapi kalau Piita ini Masya Allah, dirinya sendiri pun disiksa betul. Beli baju tidak mau, padahal uang banyak sekali. Beli tanah tidak mau, pokoknya disimpan ini dulu. Dipakai akabat tasbih akan gitu tiap hari. Dia simpan, ini namanya Piita. Dirinya pun dia bakhil akan, apalagi sama orang lain. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi Ramadan, bagaimana Ramadannya Nabi? Dikatakan oleh Sayyidatuna Aisyah, karena Rasulullah SAW idza dakhala al-ashr, karena Rasulullah SAW yujtahidu fil ashr al-awakhir ma la yujtahidu fi ghairi. Nabi Muhammad itu kalau sudah masuk 10 hari terakhir, beliau punya semangat beda dengan yang lain. Disebutkan dalam hadis lain, karena Rasulullah SAW idza dakhala al-ashr shadda mi'zarahu wa aikadha ahlahu wa ahya lailah. Kalau sudah masuk 10 hari terakhir Nabi Muhammad, beliau kencangkan kain sarungnya. Menunjukkan di sini beliau semangat ibadah. Atau dikatakan oleh para ulama, beliau i'tizal, tidak terlalu dekat-dekat lagi dengan istri. Fokus ibadah kepada Allah. Ya. Kemudian wa aikadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Jadi Nabi Muhammad itu kalau sudah masuk 10 hari terakhir, istri-istri beliau dibangunkan sama beliau sallallahu alaihi wasallam. Anak-anaknya dibangunkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kadang-kadang kita kalau 10 hari terakhir kita pikir diri sendiri, anak kita tidak tahu kemana. Ya, suami kita tidak tahu kemana. Ya, istri juga kadang-kadang pergi wallahu alam kemana. Bangun malam tidak pernah. Ya, ini orang kalau tidak bisa istiqomah di Ramadan, mustahil dia bisa istiqomah di luar Ramadan. Kalau tidak bisa sedekah di Ramadan, apalagi di luar Ramadan. Tidak bisa puasa di Ramadan, apalagi di luar Ramadan. Ya, tidak bisa zikir, baca Quran di Ramadan, apalagi di luar Ramadan. Nah, jadi ini kesempatan Allah kasih madrasah melatih diri kita. Supaya nanti keluar Ramadan kita bisa berhasil. Di situ jemaah sekalian, dikatakan dalam hadis lain, rahimallah, Allah merahmati seorang suami yang ketika bangun malam, kemudian dia memikirkan istrinya. Kemudian dibangunkan. Kalau tidak bangun, maka dipercikan dengan air, kata Nabi. Ya, Allah rahmati suami seperti itu. Ya, begitu juga perempuan, istri yang bangun malam, kemudian dia membangunkan suaminya, ketika tidak bangun dipercikan dengan air. Dia bilang ini bahaya nih kalau percikan tak apa kamari. Baru tidur kita ini. Suka-suka. Ya mungkin kita. Tapi itu hadis, Masya Allah. Jadi Nabi bilang, artinya ini kerjasama antara seorang istri dengan suaminya. Kita orang ini kadang-kadang tidak ada kerjasama. Masya Allah, suaminya lain hal, istrinya lain hal. Tidak ada kekompakan dalam ibadah. Bisnis, oh kompak. Ibadah tidak kompak. Ini bagaimana ini? Bisa masing-masing. Iya, ini bahaya juga ini kalau begini orang punya keluarga. Maka insya Allah Ramadan ini kesempatan. Apalagi 10 hari terakhir. Insya Allah jangan tinggalkan qiyamul lail. Itu yang pertama. Hidupkan malam. Ya, suami istri baku bantu. Anak-anak dikasih bangun, ayo sholat berjamaah, tidak apa-apa. Ya, ada yang tanya sama saya, apakah harus i'tikaf 10 hari terakhir? Maka jawabannya, sebenarnya ada orang bilang kan keharusan Lailatul Qadar itu, orang mendapatkan Lailatul Qadar harus i'tikaf. Ini sebenarnya keliru. Kenapa saya bilang keliru? Berarti kalau orang haid kasihan, yang tidak bisa masuk masjid, atau misalnya perempuan dengan kesibukannya yang luar biasa, tidak bisa i'tikaf, capek, berarti ini orang tidak ada potensi bisa dapat Lailatul Qadar. Ini sebenarnya ya Allah. Saya kadang-kadang banyak masuk pertanyaan begitu, saya bilang begini. Tidak ada penjelasan dari Nabi, orang yang Lailatul Qadar syaratnya, dapat Lailatul Qadar syaratnya i'tikaf, itu tidak ada. Tapi memang berpotensi. Tapi tidak juga yang tidak i'tikaf tidak berpotensi. Bisa juga. Yang penting dia ibadah. Kan kita kan hanya diminta ibadah. Dan tanda-tandanya pun itu tidak harus sebenarnya. Misalnya Nabi bilang, Lailatul Qadar itu tandanya panas, tidak dingin, suasana enak, sejuk ibadah, lezat ibadahnya. Apalagi ketika matahari terbit pagi harinya, mataharinya redup. Itu tanda-tanda Lailatul Qadar, itu disebutkan dalam hadis. Ya, kalau pagi hari orang lihat matahari redup, berarti tandanya tadi malam adalah malam Lailatul Qadar, karena malaikat kembali ke langit. Cahayanya malaikat itu menutup daripada cahayanya matahari. Saking banyaknya malaikat yang kembali ke langit. Nah, itu tanda-tandanya. Justru itu memang dalam hadis Nabi SAW itu kalau sudah masuk 10 hari terakhir, beliau beriktikaf. Hatta tawaffahullah. Sampai beliau wafat. Beriktikaf terus itu 10 hari terakhir. Nah, kemudian dilanjutkan oleh azwajuhu. Dilanjutkan oleh istri-istri beliau beriktikaf. Berarti di sini memang perempuan juga boleh beriktikaf memang. Ya, boleh iktikaf perempuan. Di Gorontalo ada ya, tempat
khusus perempuan ada? Atau gabung laki-laki ada? Ya, yang penting memang harus diperhatikan auratnya, ya kan, diperhatikan jangan sampai masya Allah tidur, saya tidak tahu kura-kura atau ada tidur saya tidak tahu model bagaimana, akhirnya dilihat sama laki-laki, ya yang tadinya pengen cari pahala malah dapat fitnah di masjid. Di situ harus jaga, jangan sampai hal-hal yang menimbulkan fitnah itu bisa ada di dalam masjid gara-gara iktikafnya perempuan. Baik, jadi boleh iktikaf, silahkan, tafadhol, boleh. Ada yang tanya begini, sebenarnya orang dapat Lailatul Qadar itu, apakah dia datang seperti orang pakai jubah putih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bilang sama saya begitu, ada lucu, kejadian nyata ini di Gorontalo, kurang lebih awal saya pulang dari Yaman, 2018. Waktu itu saya bikin i'tikaf. Ayo saya panggil, ayo kita orang i'tikaf laki-laki semua. Alhamdulillah banyak orang, lumayan. Saya yang pimpin tahajud, saya yang pimpin muhasabah, doa dan lain-lain. Setelah itu sebelum dari qiyamul lail atau tahajud, tidur, ada satu orang tidur. Dia tidur. Ketika dia tidur, ada satu kawan datang pakai baju putih. Tengah malam ini, dia datang terlambat ini kawan kami. Dia datang pakai baju putih, serban putih, baru dia tutup kepalanya dengan kain putih begitu. Mana kali kayak malaikat betul memang. Akhirnya dia datang, langsung duduk di tiang. Di depan itu satu orang yang lagi tidur. Duduk begini. Dia duduk bersila, dan dia tidur juga, tapi tidurnya duduk. Di depan dia tidurnya berbaring begini, di depan dia. Dia tidur. Ini yang tidur berbaring, tak bangun. Dia bangun, dia lihat setengah mata begini. Astagfirullahaladzim. Lailatul Qadar. Ini kejadiannya tadi di Gorontalo. Dia buka matanya, dia bilang, Lailatul Qadar ini Allah, ya Allah. Dia lihat, ya Allah, Lailatul Qadar. Diam-diam dia. Akhirnya dia cari. Dia buka mata antara pengen, tapi takut juga. Ya Allah, Lailatul Qadar. Akhirnya dia bilang, aduh gimana cara mau bangun ini ya? Mau salaman atau bagaimana bagusnya? Ini kejadian nyata hadirin. Akhirnya apa? Ketika dia bangun, dia paksakan dia bangun. Ini orang yang tidur duduk tadi yang dianggap malaikat langsung bangun begini. Tertawa. Ya Allah, dia bilang, bo ente. Ini kejadian nyata. Ini kejadian nyata yang ada di Gorontalo. Itu waktu awal saya bikin i'tikaf di Gorontalo. Masya Allah. Nah, jadi memang ada beberapa riwayat. Kita tahu bersama malaikat itu turun di malam Lailatul Qadar. Allah katakan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Itu Allah turunkan malaikat. Warruh dan Jibril. Jadi ruh itu Jibril artinya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Kami turunkan ke bumi para malaikat. Warruh dan Jibril. Jadi Jibril yang pimpin pasukan malaikat itu yang turun ke bumi. Ribuan, jutaan bahkan malaikat, miliaran malaikat yang turun. Itu mereka datang kepada hamba-hamba Allah. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dikatakan salamun hiya itu safahuhu Jibril. Jibril bersalaman dengan orang-orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh di malam itu. Apa tandanya orang yang disalami oleh Jibril? Tanda-tandanya seperti apa? Malam itu dia disalami oleh Jibril, tandanya disebutkan di beberapa riwayat, orang yang disalami oleh Jibril itu raqqa qalbuh, hatinya lembut. Hatinya jadi lembut. Jadi yang tadinya Cokodidi, tahu Cokodidi? Kacau, apa-apa kacau, itu dia punya sakinah, ketenangan batin dia dapatkan. Waqar, ketenangan jasmani dia dapat. Ya. Jadi dia dari tenang. Orang yang sudah disalami oleh malaikat Jibril, itu hatinya jadi tenang. Jadi setiap ada masalah dia tidak langsung kacau, dia kasih tenang dia punya diri. Ini berarti tanda bahwa ini orang sudah dapat sakinah. Sudah diberikan, sudah disalami oleh malaikat Jibril. Wa kathura dam'uh, dan matanya selalu berlinang air mata. Dia tidak bisa dengar kajian, tidak bisa dengar nama Allah, tidak bisa dengar Nabi Muhammad, dia sering nangis. Atau qasida, nasyid dia dengar yang berkaitan dengan Allah atau Nabi Muhammad, dia menangis. Ini tanda bahwasannya
dia ini adalah orang yang sudah disalami oleh malaikat. Ini tanda bahwasanya dia sudah disalami oleh malaikat. Nah, kita lihat tanda-tandanya justru kelezatan didapatkan di malam Lailatul Qadar itu luar biasa. Baik. Kemudian setelah itu jemaah sekalian, di malam Lailatul Qadar atau di 10 hari terakhir ini kita bisa manfaatkan selain daripada iktikaf, kemudian sholat malam, ya maka kita juga perbanyak sedekah. Nah, ini penutup, ini sedekah ini penutup. Ya, selain zakat fitrah ya. Selain zakat fitrah dengan zakat mal, kita sedekah. Ini kalau biasanya kita 10 hari pertama sering bagikan takjil iftar, ini Masya Allah 10 hari terakhir bukan takjil iftar. Wow, baju lebaran itu orang baku beli akan baku riki. Padahal ini harus beli yang ya harus kasih sedekah. Ya, kita orang kumpulkan orang punya kebaikan di akhirat. Saya kalau Ramadan begini, saya sebelum Ramadan sudah beli baju hari raya. Saya tidak mau sibuk, saya punya diri di 10 hari terakhir apalagi. Jadi saya fokus bikin, saya punya baju itu saya sudah beli dari sebelum hari raya. Alhamdulillah saya punya baju sudah ada sebelum hari raya, sebelum Ramadan saya sudah beli. Ya itu soal ada itu, cuma berapa. Yang beli mahal-mahal, terlalu tinggi kadang-kadang ini. Beli yang biasa, saya beli yang biasa, Masya Allah. Pas sudah beli THR, tunggu THR ya, tunggu gaji 13. Gaji 13 ya, masih ada gaji 13 gitu. Tidak ada ya. Saya sudah beli, ada gamis. Orang ada orang tambah lagi kasih sarung, kasih apa. Alhamdulillah sudah tambah di rumah. Sudah, jadi saya tidak perlu beli lagi baju hari raya. Saya pikir sudah ada semua. Begitu. Dan itu yang saya dapat ilmu ini dari salah seorang ustadz ulama dari Australia. Saya punya kawan. Dia belajar di Yaman, Australia asli. Dia bilang begini sama saya. Dia bilang, ente mau beli baju pas di Yaman ini. Saya bilang iya. Dia bilang, ente mau sibukkan ente punya diri dengan dunia. Ente baku pilih. Ente lupa lagi ingat sama Allah. Saya bilang luar biasa. Ente kalau pengen ente punya ibadah bagus, beli baju baru sebelum puasa Ramadan. Itu bilang sama saya orang Australia. Saya bilang, Masya Allah, ini Australia ini yang minoritas, tapi dia punya agama luar biasa. Wah, kita orang ini Masya Allah, Muslim banyak, tapi ya Allah, kalau 10 hari terakhir begini semuanya sudah sibuk dengan dunianya masing-masing. Baik, sudah jam 7.38. Saya lanjutkan sedikit jemaah sekalian. Ini sudah 1 jam saya ceramah ada? Ya memang yang mendengar enak, yang bercerita ini yang puasa. Yang mendengar senang. Itu orang yang bercerita ini Masya Allah. Biasanya kan ada air di sini, tidak ada air ini. Biasanya ada air. Ada salah seorang ulama. Dia di waktu itu namanya Ruh bin Zimba atau Ruh ibnu Zimba. Beliau ini salah seorang ulama, tokoh yang luar biasa. Waktu itu dia jalan di padang pasir dengan terik matahari yang luar biasa. Ya, kita tahu kan kalau terik matahari bagaimana di Arab Saudi atau di Yaman. Sama di sini. Tidak, di sini ya masih lumayan, di sana Masya Allah 7 mataharinya ada. Panasnya luar biasa. Apalagi di padang pasir yang tidak ada pohon, adapun pohon satu-satu. Ini Ruh bin Zimba, dia lagi jalan di terik matahari di padang pasir, tiba-tiba dia dapati satu pohon. Akhirnya dia berteduh di situ. Dia bilang Alhamdulillah, dikasih keluar dia punya makanan, dikasih keluar dia punya minuman. Akhirnya dia diam. Ini Ruh bin Zimba, habis dia keluarkan semua, dia bilang Masya Allah. Tiba-tiba dia lihat ada pengembala kambing yang lewat. Di panas terik yang luar biasa dia lihat, Masya Allah, ini orang panas sekali. Kok bisa dia berada di padang pasir yang teriknya luar biasa mengembala kambing? Kasihan. Ya, dia lihat, Masya Allah, saya ini berteduh sekarang. Dia bilang, ya Syekh. Ditanya, ya Syekh, sini. Ini orang yang pengembala kambing panggil Fulan, sini. Ini ada minuman. Ini ada minuman. Minum dulu sambil makan. Kata ini pengembala kambing, tidak, saya lagi puasa. Dia bilang, Masya Allah. Ini Ruh bin Zimba lihat begini, ya Allah. Lagi puasa.
Ini matahari ente tidak lihat, ini bagaimana? Saya sendiri tidak tahan. Saya sekarang berteduh di satu pohon karena saya tidak tahan, mataharinya teriknya luar biasa. Kok malah kamu puasa berada di tengah-tengah padang pasir tidak berteduh? Apa yang menyebabkan kamu puasa dalam kondisi keadaan terik matahari seperti ini? Maka dijawab oleh pengembala kambing ini, ya, dibilang saya sudah ditakuti oleh panasnya api neraka, maka sudah hilang sama sekali panasnya matahari dunia. Hilang sudah ditakuti. Saya sudah bayangkan matahari, panasnya api neraka, jadi ini matahari dunia tidak ada rasa buat dia. Nah, ini sama dengan orang-orang yang memang dekat dengan Allah seperti itu. Jadi mereka itu kadang-kadang kalau dapat musibah, ya mereka sudah bayangkan pahalanya. Sama dengan salah seorang perempuan yang ketika jalan tiba-tiba dia jatuh dan kukunya terangkat. Semua orang lihat sambil nangis, aduh kaki kamu kenapa? Kuku kamu, ya Allah sakitnya bukan main. Ini perempuan cuma tertawa. Masya Allah. Kemudian dia lihat ke langit. Dia bilang Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dia bilang kok malah kamu bersyukur? Kamu tidak sakit? Dia bilang tidak. Kok kamu tidak rasakan itu? Dia bilang rasa sakit saya sudah tertutupi dengan saya bayangkan pahala yang Allah berikan kepada saya. Jadi pahala Allah itu saya sudah bayangkan besarnya bukan main ketika saya dapat musibah ini. Sampai-sampai rasa sakit saya sudah tidak rasakan lagi. Insya Allah, seperti itu. Sudah 2 jam saya ceramah ini sudah boleh. Sudah terlalu lama, belum selesai. Oke, terakhir saya ingin sampaikan. Ini kita tutup dengan baik-baik insya Allah. Selain dari qiyamul lail, i'tikaf, kemudian sedekah, jangan lupa baca Quran. Yang belum khatam, coba usahakan dihatamkan. 10 hari terakhir fokus. Ibu-ibu jangan fokus bermasa, tolong. Fokus mengaji. Jangan fokus bermasa, mengaji. 10 hari terakhir ini usahakan yang belum khatam, kasih selesai khataman. Ya, bayangkan ulama-ulama dulu itu Masya Allah. Imam Syafi'i itu setiap bulan Ramadan, setiap hari khataman beliau 2 kali khatam. Tiap hari. Imam Malik kalau masuk bulan Ramadan tidak ada lagi kajian. Ya justru itu saya kadang-kadang ada yang bilang, kenapa kok misalnya saya kan punya pengajian. Pengajian saya yang rutinan saya kasih berhenti untuk sementara di bulan Ramadan. Tapi kalau ada yang minta kajian saya tetap hadir. Di sini karena saya mengambil 2 pendapat ulama. Ada ulama yang ketika Ramadan dia berhenti. Di sisi lain saya merasa, ya Allah kasihan umat ini butuh ilmu. Kalau saya tidak mau ngajar juga, ya kasihan juga. Jadi saya juga terima, tidak masalah, ayo kita ngajar, kita belajar. Tapi untuk saya, majelis saya tutup semuanya, jangan sampai ada. Saya mengambil bagaimana Imam Malik dulu. Imam Malik itu, kalau sudah masuk Ramadan, biasanya beliau ngajar hadis. Imam Malik bin Anas gurunya Imam Syafi'i. Masuk Ramadan, beliau bilang tidak ada lagi hadis, fokus dengan ibadah. Tutup hadis, kita fokus masing-masing dengan Quran. Gitu. Nah, maka di sisi lain juga saya berpikir ada kata syuyukhuna guru-guru kami mengatakan jangan ya ente tutup majelis ente tapi ente tetap mengajarkan orang lain ketika di majelis-majelis lain seperti itu. Nah, maka ini sangat manfaat. Jadi yang salah itu ya orang yang banyak berkomentar. Ya, yang buat tutup majelisnya ya tidak ada masalah, jangan kita orang protes ini orang Ramadan masa tutup majelis, ini ibadah, ini belajar begini gitu. Ya, orang mengambil pendapat Imam Malik, nggak usah larang. Dan orang yang melanjutkan belajar juga tidak bisa kita larang karena mereka menganggap bahwa belajar ini termasuk dari bagian ibadah, maka di Ramadan sangat pas kalau kita belajar. Baik, terakhir wanita-wanita haid. Ibu-ibu ada yang haid kan 10 hari terakhir biasanya. Itu baca Quran boleh atau tidak? Tidak boleh. Ini paling berhati-hati. Walaupun ada ulama bilang, oh boleh baca Quran tanpa memegang mushaf. Ada kan yang mengatakan begitu kan? Ingat, 4 madhab tidak ada yang mengatakan demikian. Ada ulama yang bilang begitu, 1-2 orang, tapi mohon maaf, itu bukan jumhur ulama. Walaupun itu yang beredar di medsos, media sosial, Syekh Google dengan kayak YouTube. Itu yang beredar. Saya buka, Masya Allah, buka wanita haid boleh enggak baca Quran? Muncul pertama itu. Boleh wanita haid baca Quran tanpa memegang. Ya Allah. Padahal muncul pertama itu ya jumhur ulama. Tapi ya memang karena lebih banyak orang sekarang ini Masya Allah mengambil pendapat dari Syekh Google.
Ya, yang mereka pikir ini Masya Allah guru yang luar biasa. Akhirnya repot, jarang masuk ke kitab-kitab. Ya, apalagi Masya Allah ini banyak sekali medsos ini setiap bulan Ramadan begini banyak sekali kasus. Apalagi mempermasalahkan masalah niat lah, masalah inilah. Kenapa harus nawaitu shomadin? Kenapa ini? Kenapa itu? Ya, ada lagi yang bilang, pokoknya ya Allah. Ya, kenapa harus bahasa Arab? Kenapa bukan bahasa Indonesia? Ya kan? Bahasa Arab itu ya memang karena ulama-ulama dulu orang Arab. Kitab-kitabnya juga bahasa Arab. Orang Indonesia itu ulamanya belajar kepada orang Arab. Jadi bahasa yang populer di Indonesia bahasa Arab. Kalau seandainya misalnya ulamanya orang Suawa, ya mungkin barangkali bahasa Suawa. Ya kan, itu niat bahasa Suawa barangkali. Kitab-kitab misalnya bahasa Gorontalo, mungkin barangkali niat populer di Indonesia bahasa Gorontalo. Jadi tidak usah pengen bakal lain urusan-urusan begini. Ambal lagi itu semua ini dipermasalahkan. Padahal ini ulama so bahas dari dulu. Ya, tiap Ramadan orang panggil bakal terus ini begini, ini begini. Padahal ulama so bahas. Yang baca cerita bukan ulama, ulama-ulamaan. Mengaku ulama. Baik. Jadi ibu baca Quran tidak boleh. Di masjid tidak boleh. Oh, wanita haid boleh di masjid? Tidak boleh. Tapi ada ustadz yang bilang 4 madhab tidak boleh, tidak usah baku bantah. Khalas, mereka yang kita lebih yakin dengan pemahaman fikihnya daripada yang meninggal tahun 2001. Serius, ini penting sekali. Jadi kadang-kadang kita ini dengar dari satu ustadz mengambil pendapat Fulan bin Fulan. Yang Fulan bin Fulan ini Masya Allah barusan meninggal. Sedangkan ulama yang lahir 150 Hijriah kita orang abaikan. Yang meninggal 1420 Hijriah, kita ambil pendapatnya. Yang 150 lahir, orang tidak ambil. 204 meninggal, orang tidak ambil. Nah, jadi i'tikaf tidak boleh wanita haid. Jadi bagaimana dong supaya kita dapat ibadah Lailatul Qadar? Sudah, di rumah, hadir pengajian begini, haid, tidak ada masalah. Zikir, haid, boleh atau tidak? Boleh. Apalagi? Baca sholawat, boleh atau tidak? Boleh. Semua amal bagus. Apalagi murojaah boleh enggak? Murojaah Quran boleh, tidak ada masalah. Yang penting niatnya bukan niat tilawah. Kalau niat tilawah itu hukumnya haram, itu niat ibadah. Tapi kalau niat untuk murojaah itu boleh-boleh saja kalau wanita haid. Ya, atau mungkin dia belajar Quran. Gimana? Tambah hafalan. Tambah hafalan ya, berarti belajar ya, takutnya hafalannya semakin lambat. Boleh, tidak ada masalah. Jadi menambah hafalan dan murojaah boleh. Menambah hafalan dan murojaah boleh. Kemudian niat tahassun, menjaga diri dari setan, menjaga diri dari sihir. Sebelum tidur kan baca ayat kursi, baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali dalam hadis. Ditiupkan di tangan, diusap dari kepala sampai anggota tubuh yang bisa kita jangkau. Itu sunnah Nabi. Itu ayat Al-Quran, tapi boleh karena niat menjaga diri. Gitu. Juga untuk ta'lim juga boleh. Sebagian ulama mengatakan misalnya dia dosen atau guru, mau tidak mau harus ngajar tafsir, harus pegang Quran misalnya, maka itu dibolehkan. Ya, dia ngajar ataupun yang belajar, maka dibolehkan. Tilawah yang tidak boleh dengan niat ibadah itu yang tidak bisa. Kemudian juga di bulan suci Ramadan bagi wanita haid sebenarnya dia memberi makan kepada suaminya, memasak, dia sambut suaminya, itu semuanya Masya Allah itu. Itu jihadnya perempuan. Ya, sampai-sampai kan ada perempuan yang ngeluh sama Nabi di waktu itu di zaman beliau. Kata perempuan, ya Rasulullah, engkau tiap hari sama sahabat. Kami ini Masya Allah jarang-jarang. Laki-laki kamu tiap hari jumpa sama mereka, cakap sama mereka, kok kami ini selalu dicuekin sama engkau ya Rasulullah. Jadi perempuan ngeluh sama Nabi. Ya, mereka bisa berjihad, kami sholat 5 waktu pun ya kadang-kadang ke masjid, kadang-kadang tidak. Karena ngurusin anak. Ini bagaimana ini? Maka Nabi bilang setiap apa yang kamu lakukan di rumah, dari mengurus anak, memberi senyuman kepada suami, melayani suami, itu semua menjadi amal ibadah buat kamu, sebagaimana mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan laki-laki. Kan enak. Sebenarnya tidak ada rasa, bagaimana ini? Cuci kain, jahat itu sampai pekerjaan yang tidak ada yang gagah. Padahal itu dapat pahala semua. Cuci kain dapat pahala. Apalagi suami pas datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, senyuman dulu. Bukan, cuman HP dulu, mana HP dulu. Bahaya ini. Cari HP duluan.
Bukan pengalaman, saya tidak pernah begitu, alhamdulillah. Cuma orang-orang banyak yang mengeluh sama saya begitu. Ini bagaimana ini? Ini istri-istri pulang di rumah bukan ditanyakan bagaimana, capek atau tidak, mau dibuatkan teh. Kan enak, ya Allah. Ini baru datang, mana habis coba. Dari mana teh? Dari mana? Masya Allah. Cari hal ini namanya. Jadi akhlaknya perempuan istri Nabi itu kalau Nabi datang dikasih senyuman dulu sama Nabi, kemudian dikasih duduk. Ya, kita berusaha mencontohi. Ya, kalau memang suami kita tidak seperti Nabi, apakah menutup kemungkinan kita bisa menjadi seperti Khadijah? Kan bisa. Walaupun suami bikin status. Jadi seperti itu. Nah, ini akhlaknya istri Nabi, kalau datang disambut dengan senyuman, kemudian bahkan disebutkan dikasih duduk dulu. Kemudian ditanya, Masya Allah gimana hari ini kegiatannya, ditanya begitu. Jadi memang Masya Allah, senang sekali. Itu saya yakin Masya Allah, suami apapun yang diminta pasti akan dikasih, saya yakin. Kalau seperti itu, begitu akhlaknya perempuan, istri-istri, saya yakin akan dipenuhi semuanya. Kalau seperti itu akhlaknya. Ini baru datang, kenapa tidak angkat telepon tadi? Kenapa begini? Oh Masya Allah. Ini masuk di rumah hantu atau rumah malaikat? Gitu.